Bab 6. Kaina mendapatkan foto Rafa karena ia menyuruh seseorang untuk memotret Dafa dengan cara diam-diam. "Mengapa tidak kakak saja yang menikah dengannya?" tanya Kaina, seolah tidak terima. Padahal dalam hatinya saat ini merasa sakit setelah mengucapkan beberapa patah kata barusan. "Kakakmu sudah mempunyai tunangan, nak," balas Andin dengan lembut. Perkataan lembut dari Andin membuat Kaina ingin menusuk lidahnya itu karena jijik mendengarnya. "Iya, Kay, kakak udah punya tunangan, jadi kau saja," sahut Eliza memelas. Mendengar sahutan dari Eliza membuat Kaina bahagia sekaligus lega. Kaina pun mengangguk kepalanya dengan malas agar terlihat seperti pasrah dengan semuanya. "Apa kau serius?" tanya ayah Kaina yang mulai tersenyum-senyum. "Aku harus bagaimana lagi?" langsung pergi dari hadapan mereka bertiga. Arman yang mendengar ucapan dari Kaina ada sedikit rasa bersalah karena ia tahu bahwa itu adalah sebuah pemaksaan. "Tidak usah pikirkan anakmu itu, dia sudah dewasa. Pikirkanlah nasib perusahaanmu sekarang," putus Andin dan beranjak pergi meninggalkan Arman. "Maafkan ayah, nak. Ayah tidak bermaksud untuk memaksamu," gerutu Arman lirih. Flashback on. Ayah Kaina baru saja tiba di depan gerbang perkantoran Alexander Group yang menjulang tinggi itu. Arman berusaha menenangkan dirinya dan segera masuk ke dalam perusahaan itu. Ia segera berjalan ke arah resepsionis untuk bertanya. "Apa Tuan Rafa ada?" tanya Arman ragu. "Apa Tuan sudah membuat janji dengan bos kami?" tanya belum sang resepsionis sambil tersenyum ramah. "Tidak ada," balas Arman singkat. "Tuan tunggu di sana dulu sebentar. Saya akan membuatkan janji untuk Tuan," menunjuk ke arah ruang tunggu yang tak jauh dari tempatnya. Arman hanya mengangguk dan segera pergi dari hadapan resepsionis itu. Sudah 5 menit ayah Kaina menunggu, namun masih tidak ada pemberitahuan dari resepsionis tadi. Karena sudah mulai ragu untuk bisa bertemu dengan Rafa, ayah Kaina akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun baru saja ayah Kaina hendak keluar dari ruangan tunggu, pegawai resepsionis tadi terlebih dulu masuk ke dalam. "Maaf Tuan, Tuan sudah ditunggu oleh bos kami." Mendengar perkataan dari resepsionis membuat ayah Kaina bergegas menuju ruangan Rafa yang ada di lantai 28. Saat ini ayah Kaina baru saja keluar dari lift. Dengan langkah cepat, ia menghampiri ruangan Rafa yang ada di depan matanya itu. "Tok tok," suara ketukan itu dari ayah Kaina yang tengah mengetuk pintu ruangan Rafa. Tak lama kemudian, seorang sekretaris membukakan pintunya dengan lebar dan mempersilahkan ayah Kaina untuk masuk. "Selamat siang Tuan Muda," sapa ayah Kaina dengan membungkuk dan mencoba untuk tenang. "Duduklah," suruh Dafa tanpa menjawab sapaan tadi, karena ia tidak suka dengan basa-basi. Ayah Kaina yang sadar sudah membuat kesalahan segera duduk dengan tangan gemetar. Ia tidak berani menatap Rafa yang tengah memperhatikannya. "Ada apa?" Pertanyaan itu dilontarkan Dafa dengan nada dingin khas miliknya. Ditambah wajah Bak Es yang tidak ada sama sekali senyumannya. Saya mau pinjam uang Tuan," ucap ayah Kaina ragu. "Berapa?" tanya Rafa singkat. Mendapat pertanyaan dari Dafa membuat ayah Kaina tersenyum karena akan mendapatkan uang pinjaman itu. 2 miliar Tuan," sahut ayah Kaina tanpa rasa takut dan gugup lagi. "Apa imbalannya jika saya meminjamkan uang?" Deg.
Mendengar imbalan, membuat senyuman dari ayah Keina tadi langsung pudar dan berganti dengan tangan dan bibir yang gemetar, ditambah tubuh yang menegang. Apapun akan saya berikan, sahut ayah Keina terpaksa. Sedangkan Rafa yang mendengar langsung menyeringai, karena rencananya berjalan dengan sangat sempurna. Salah satu anakmu akan menikah denganku. Ayah Keina langsung tersentak kaget mendengarnya. Ia sama sekali tidak memikirkan hal itu. Entah ini anugerah atau apa. Yang jelas saat ini ayah Keina sangat senang. Namun juga dicampur rasa khawatir untuk anaknya yang akan menikah dengan Rafa. Baik Tuan, Eliza atau Keina? Tanya ayah Keina cemas. Keina, 2 hari lagi pernikahan itu akan dilangsungkan. Nanti saya akan mengutus orang kami untuk menjemput putrimu. Ucapan dari Dava membuat ayah Keina sangat terkejut. Kenapa sangat cepat, pikir ayah Keina. Baik Tuan, Gavafon segera menuliskan jumlah uang yang diinginkan oleh ayah Keina itu dan langsung menyerahkan cek itu. Ayah Keina sangat senang karena sudah mendapatkan uang untuk menyelamatkan perusahaannya itu. Ya sama sekali tidak memikirkan Keina lagi yang akan menikah dengan Gava. Sedangkan Gava menatap ayah Keina dengan sinis karena Arman sangat gampang menyerahkan anaknya itu. Flashback off. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.